Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di sore hari ini. Kita masuk pada hadis yang ke-41 dari bab sabar, dari syarah hadis Riyadhus Shalihin ya, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Saya bacakan hadisnya. Bismillah. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu qala syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bati faqulna ala tantasiru lana ala tad'u lana faqal qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshari fayud'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azamihi ma yasudduhu dhalika 'an dinihi wallahi la yutimanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila hadratu mauta la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun, rawahu al-Bukhari. Yang artinya wa an Abi Abdillah, dari Abdullah bin Khabbab, dari Abdullah Khabbab bin Arat, yang semoga Allah meridainya, berkata, syakawna ila Rasulillah, kami, kata Abdullah Khabbab bin Arat, kami mengadu. Kepada siapa mengadunya? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun, sedangkan beliau sedang berbantalkan burdah, selimut ya, selimut tidur atau kain selimut, lahu, kepunyaan beliau, fi dhilil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Jadi kami mengadu kepada Rasul dan Rasul sedang tiduran berbantalkan kain selimut ya, di bawah naungan Ka'bah. Apa yang diadukan? Faqulna, kami berkata, ala tantasiru lana, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta tolong untuk kami? Ini pengaduannya. Ala tad'u lana, tidakkah engkau berdoa untuk kami? Berdoa kepada Allah untuk kami, karena mereka mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrik. Iya. Faqala, maka Nabi menjawab, qad kana man qablakum, sungguh dulu orang-orang sebelum kalian, yu'khadhur rajulu, ada seseorang gitu ya, yu'khadhu ar-rajulu fayuhfarulah,
seseorang atau seorang laki-laki yang dibikinkan galian untuknya, kuburan ya, kubur digali gitu, fil ardi di dalam bumi, fayuj'alu fiha, lalu laki-laki tersebut ditanam, dimasukkan ke dalam galian tersebut sehingga tinggal kepalanya saja. Tsumma yu'ta bil minsyar, kemudian digergaji kepalanya. Ya. Fayudau ala ra'sihi, ya. Tsumma yu'ta bil minsyar, kemudian dibawakan gergaji maksudnya. Fayudau ala ra'sihi, lalu diletakkan di atas kepalanya. Di tengah kepalanya si laki-laki ditanam, dibikinkan galian, kemudian diambilkan gergaji, lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfain, lalu jadilah laki-laki tersebut kepalanya terbelah jadi dua karena digergaji. Ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang datang mengadu, tidakkah engkau meminta tolong untuk kami? Tidakkah engkau mendoa atau berdoa kepada Allah untuk kami? Maka Nabi memberikan gambaran orang terdahulu, sampai-sampai ada orang yang ditanam di bumi, kemudian digergaji kepalanya menjadi dua, terbelah. Wa yumsatu bi amsyatil hadid, dan ada juga disisir bi amsyatil hadid, dengan sisir besi, dengan sisir besi, maduna lahmihi wa adhamihi, sampai tembus ke daging dan tulangnya. Orang terdahulu ya disisir pakai sisir besi sampai tembus antara daging dan tulangnya. Ma yasudduhu dzalika an dinihi, tapi tidak menghalangi mereka dari agamanya. Dia sabar. Ada yang tadi dibelah kepalanya, ditanam, dibelah kepalanya, ada juga yang disisir dagingnya sampai tulangnya, tapi ma yasudduhu, tidak menghalangi laki-laki tersebut dzalik, hal tadi, andinihi, dari agamanya, dari agama yang dia imani, dari Islam. Kemudian Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, la yutimannallahu hadzal amra, pasti benar-benar Allah akan menyempurnakan urusan ini, agama ini, hatta yasir rakibu, sehingga ada pengendara yang mengendarai berjalan, min Son'a, dari Son'a, ila Hadramaut, ke Hadramaut, la yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah, aman ya. Wa dhi'bi ala ghanamihi, dan tidak takut ghanamnya, kambingnya dimakan serigala, tidak takut serigala memakan kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, kemudian kata Nabi, akan tetapi kalian tasta'jilun, terburu-buru ya, tergesa-gesa, minta disegerakan pertolongannya ya, atau sehingga datang kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan, sedangkan Rasul berbantalkan kain selimut. Wa qad laqina minal musyrikin syiddah, sedangkan kami menghadapi orang-orang musyrik dengan penuh syiddah, sesuatu yang sangat tidak kami sukai ataupun gangguan-gangguan yang menyakitkan. Jamaah sekalian, hadis ini dijelaskan bahwasanya
Abdullah Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu mengkisahkan apa-apa yang telah didapati oleh kaum muslimin saat itu, ya, dari bentuk gangguan orang-orang kafir Quraisy yang mengganggu mereka di Mekah, karena gangguan yang sangat berat, memberatkan mereka. Faja'u yashkuna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga membuat mereka datang kepada Nabi mengadu, mengeluh. Ya, biasa sifat tabiat manusia, segala ketika menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai atau gangguan yang berat, ingin segera gangguan itu dihilangkan atau diangkat. Akan tetapi wahwa dia mendapati Nabi sedang berselimut atau tidur dengan kain selimutnya di bawah naungan Ka'bah. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang sebelum kita dahulu juga pernah diuji di dalam menjalankan agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujiannya a'zamu mimma btala bihi haula, lebih besar dari apa yang mereka terima. Biasanya kalau diingatkan seperti ini akan terasa ringan. Termasuk pelajaran buat kita juga ketika kita berdakwah, ketika kita mengikuti kebenaran, memegang sesuatu yang mayoritas kebanyakan manusia tidak mengikutinya. Misalnya, kebanyakan manusia mengingkari kebenaran tersebut. Tapi ketika kita berpegang teguh dengannya, maka tentu di sana ada ujian buat kita. Dan itu menjadi ringan ketika kita mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Rasul kepada mereka yang datang kepada beliau agar segera dimintakan pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diangkat ya derita, gangguan, cobaan tersebut dari orang kafir Quraisy. Nabi mengkisahkan bahwa orang-orang terdahulu pun lebih dari itu, sampai dengan tadi ditanam kepalanya, digergaji, disisir ya dagingnya sehingga sampai tulangnya. Ini adalah gangguan yang luar biasa. Makanya yuhfaru lahu hufratan, dibikinkan galian untuknya, thumma yulqi fiha, kemudian dimasukkan di dalam galian tersebut, thumma yu'ta bil minsyar, kemudian tadi disampaikan dibawakan atau didatangkan gergaji ala mufariqi ra'sihi wa yashqu, yang kemudian di tengah-tengah kepalanya dan terpisah, ya terbelah menjadi dua. Bahkan tadi ya kulitnya mengelupas sampai tulangnya. Wa hadza ta'zirun 'azimun, maka ini baru siksaan yang besar dan gangguan atau hal yang menyakitkan. Ya, ini jemaah sekalian. Kemudian berikutnya dalam hadis tadi Nabi SAW bersumpah wallahi, kata Nabi, Anallaha subhanahu sayatimu hadal amro, bahwasanya Allah nanti akan menyempurnakan agama ini, akan memenangkan agama ini. Oleh karena itu sabar. Ya, karena itu adalah ujian bagi kita semua. Ya, bahwa akan datang ya apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan, dakwah yang didakwahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Islam, akan sempurna. Yang sehingga tadi dikatakan bahwasanya seorang pengendara yang mengendari kendaraan berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Ini menunjukkan tidak adanya gangguan, aman. Bahkan wadhi'ba ala ghanamihi, tidak takut kalau kambing-kambing gembalaannya dimakan serigala. Walakinnakum tastajilun, akan tetapi kalian, kata Rasul, minta disegerakan atau tidak sabar. Oleh karena itu fasbiru, sabarlah. Artinya begitu, disuruh sabar.
wantadhirul farja, dan tunggu ya kemenangan dari Allah. Wantadhirul farja, pertolongan dari Allah tentu dibutuhkan kesabaran dan waktu. Wantadhiru, tunggulah. Kalau menunggu butuh waktu, ya butuh waktu. Fa innallaha sayatimu hadzal amra, karena sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan ini. Dan ternyata benar, Islam sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atas nama Allah, bahwa Allah akan menyempurnakan Islam ini. Ini sempurnanya Islam. Mau apa? Ibadah puasa ada, ibadah zikir ada, ibadah sholat malam ada, bulan Ramadan ada ibadahnya sendiri. Bahkan sampai pun bagaimana cara berpakaian, Islam telah menjelaskannya. Bagaimana masuk masjid dan keluar masjid, Islam telah menjelaskannya. Bagaimana seseorang mau tidur dan bangun tidur, dan bahkan bagaimana cara tidur, Islam telah menjelaskannya. Oleh karena itu, Islam menjadi nikmat yang paling sempurna, dan Allah ridho Islam ini sebagai agama dan nikmat yang paling besar. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara kebenaran Nabi SAW, kemudian Allah membenarkan beliau adalah tadi Allah telah menjadi saksi dengan risalahnya, sebagaimana Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Akan tetapi Allah yashhadu, menjadi saksi, bima anzala ilaik, terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Anzalahu bi'ilmihi, Allah menurunkannya dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, juga para malaikat pun menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Maka di dalamnya juga mengandung faidah atau dalil atas wajibnya sabar atas gangguan musuh-musuh Islam. Jadi dalilun ala wujubi sabri ala adhiyati adail muslimin. Ini pelajaran buat kita bahwa hendaknya kita juga bersabar atau wajib bersabar. Jangan sampai kita tidak bersabar kalau mendapatkan ujian atau gangguan dari manusia atau dari musuh-musuh Islam, dari kaum muslimin. Kita tidak sabar, tapi hendaklah kita bersabar atas hal tersebut. Fa idza sabaral insanu dhafara, sebab kalau kita sabar maka kita tentu akan mendapatkan kemenangan. Dengan sabar kita akan mendapatkan kemenangan. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Demikian pula kita wajib untuk menghadapi apa yang kita dapati dari gangguan orang-orang yang mengganggu kita dengan sabar, ya, dengan berharap pahala dari Allah sambil menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita mengira bahwasanya
urusan tersebut segera tuntas begitu ya, segera selesai ataupun selesai dengan mudah. Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman ya dengan kekafiran orang-orang kafir yang mengganggu mereka, bahkan barangkali memerangi mereka sebagaimana mereka telah memerangi para nabi ya terdahulu, diperangi, dibunuh oleh orang-orang kafir dengan sebab mengemban, memegang agama mereka. Kemudian al-Yahudu min Bani Israel. Di sini juga dijelaskan orang-orang Yahudi dari Bani Israel, mereka membunuh para nabi. Orang-orang yang mereka itu lebih agung kemuliaannya dari sekedar para dai. Ya, bahkan orang-orang Yahudi dahulu dari Bani Israel itu banyak sekali membunuh para nabi, yang mana para nabi itu lebih agung, lebih mulia dari sekedar para dai, atau lebih mulia dari kaum muslimin secara keseluruhan. Oleh karena itu hendaklah sabar dan hendaklah kita sambil menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita merasa bosan. Kita bosan dengan dakwah misalnya, atau kita bosan dengan ngaji misalnya, ya, dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW disampaikan, ya, akan tetapi hendaklah kita tetap kokoh bagaikan batu, ya, bagaikan batu, dan tentunya akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala ma'as sabirin, dan Allah juga pertolongannya bersama orang-orang yang sabar. Karena apabila kita sabar dan kita terus menapaki jalan-jalan kesabaran, ya, maka tentu kita akan dihantarkan kepada maksud yang dituju, ya, yakni kemenangan, ya, kemenangan. Jangan sampai kita lemah semangat. Jadi orang yang beriman hendaklah dia sabar, tapi juga harus berhati-hati, jangan sembrono, ya, beramal dengan penuh perhitungan, dengan kecerdasan dirinya, harus punya rencana yang bagus, yang tersusun, teratur untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dari golongan orang-orang munafik, orang-orang kafir misalnya. Karena sesungguhnya mereka juga menunggu kelemahan kita, kelengahan kita. Orang-orang misalnya membawa kebenaran, mereka hendak, kadang-kadang mereka memancing kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin marah, kemudian mengadakan pemberontakan misalnya. Itu jangan sampai kita terbawa dengan perasaan, dipanas-panasi, wis yuk demo bae misalnya berontak bae. Jangan begitu, ya, jangan buru-buru begitu, jangan sembrono, ya, jangan minta disegerakan. Justru kalau kita begitu ditunggu oleh mereka, mencari kelemahan kita, kesalahan kita, maka kita bisa akhirnya dikuasai oleh mereka, dan itu akibatnya lebih buruk. Itulah makanya kita harus sabar, ya, sebagaimana tadi. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, isbiru, bersabarlah kalian. Fal mu'minu fiman qablakum, karena sungguh orang mukmin sebelum kalian pun, ya, wa antum ahqqu bis-sabri minhu, dan kalian itu harus lebih sabar dari mereka. Orang-orang yang beriman dahulu sebelum kalian, kana yu'malu bihi hadzal amal, mereka juga mengemban amalan ini, amalan dakwah ini, wa yasbir, dan mendapatkan gangguan tapi sabar. Ya, apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW adalah mestinya umat yang sabar. Ya, maka dari itu fasbiru hatta ya'tiyallahu bi amrih, hendaklah kita bersabar sampai Allah mendatangkan urusannya. Wal aqibatu lil muttaqin,
dan akibat yang baik kemenangan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita juga bukan berarti diam ya dari keburukan. Jadi sabar itu bukan berarti diam dari keburukan. Akan tetapi hendaklah kita kalau melangkah, beramal, melakukan sesuatu harus ada trik aturan-aturannya, tersusun. Ya, terencana. Jangan sampai bahasa kene gerasa gerusu. Ya, kita juga jangan sampai bosan untuk menegakkan kebenaran, untuk melaksanakan kebenaran ini. Karena perjalanan hidup masih panjang. Ya, perjalanan hidup masih panjang. Perjalanan kita masih panjang, terutama apalagi di awal-awal fitnah. Ini kata beliau nasihatnya. Di awal-awal fitnah. Karena orang-orang yang menghembuskan fitnah itu senantiasa berusaha semampu mereka untuk menghantarkan kita ke puncak apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu hendaklah kita putus katanya jalan-jalan tersebut, dan jadilah kita itu orang yang paling panjang nafasnya, maksudnya sabar atas gangguan mereka, atas gangguan orang-orang kafir. Karena sesungguhnya mereka berbuat makar, tipu daya. Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik al-makirin, yang berbuat makar. Wallahu al-muwafiq. Demikian yang bisa disampaikan jemaah sekalian untuk kajian hari ini. Pada inti kesimpulannya adalah bahwasanya ketika kita mendakwahkan sesuatu yang hak, kebenaran dalam agama ini, kemudian mendapatkan gangguan dari mereka yang mengganggu kita, maka hendaklah kita bersabar. Apalagi kita tidak diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji sampai dengan yakni pembunuhan, ataupun seperti tadi ditanam dan digergaji kepalanya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu hendaklah kita tidak bersegera dalam sesuatu yang mengganggu. Seandainya ada dakwah kita yang diganggu, tapi alhamdulillah kita di sini tidak ada gangguan sama sekali. Bahkan kalau pandangan saya gangguannya ada pada diri kita sendiri. Apa gangguannya? Males. Ya, gangguannya padahal kita sudah aman. Aman kan? Tidak ada yang mengancam mau digergaji atau mau dibelah gitu. Kita aman. Tapi kadang karena amannya sampai bisa tidur dan ngantuk. Ya, lalai, malas. Ya. Nah, ini harusnya kita bersyukur kepada Allah mumpung aman. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini yang bisa sampaikan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang sabar ya sampai Allah mendatangkan pertolongannya. Kalau di antara kita secara pribadi kita mendapatkan gangguan-gangguan. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.